خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia Allah kepada kita, yang mana dengan nikmat Allah jadikan kita orang-orang beriman di antara hamba-hambanya. Maka patut kita syukuri atas nikmat iman yang amat besar ini. Kemudian tak lupa pula kita bersalawat kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan program pembelajaran tahsin secara online yang insya Allah akan berkelanjutan. Mulai dari dasar hingga bisa membaca Al-Quran sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah pada video pertama kita kali ini, kita akan membahas tentang wajibnya tajwid Al-Quran. Kenapa wajib? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam Al-Qur'an untuk membaca Al-Qur'an dengan menggunakan ilmu tajwid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendefinisikan tentang makna dari tartil. Tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, mentajwidkan atau memperbaiki huruf dan mengetahui tempat-tempat wakaf. Dan juga ulama mendefinisikan tartil sebagai pelan-pelan, yaitu membaca Al-Quran dengan pelan-pelan sehingga bisa memenuhi hak dan mustahaknya dari setiap huruf Al-Quran yang kita baca. Dalam sebuah hadis dikisahkan tentang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tatkala beliau mengajar santri-santri beliau. Tatkala salah seorang santri beliau membaca surat At-Taubah ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kemudian beliau langsung tegur sambil beliau berkata, "Ma hakadha aqra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bukan begini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakannya kepadaku. Akan tetapi, innamas shadaqatu lil fuqara', sesungguhnya sedekah itu untuk orang-orang fakir. Pada kalimat al-fuqara itu tadi santri dari Ibnu Mas'ud membaca dengan panjangnya cuma 2 harokat atau 1 alif. Sementara dalam kaidah tajwid itu disebut dengan mad wajib muttasil yang minimal bacaannya harus 4 sampai 5 harokat. Inilah pentingnya kita mempelajari ilmu tajwid agar kita tidak salah baca Al-Qur'an dan tidak melenceng dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ibnu Jazari berkomentar terkait tajwid. Beliau menyampaikan dalam matan beliau, wal akhdhu bitajwidi hatmun lazim man lam yusahhihil qur'ana asim li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Mengambil atau memakai ilmu tajwid dalam membaca Al-Qur'an itu hukumnya wajib. Man lam yusahhihil qur'ana asim, barang siapa yang tidak memperbaiki bacaan Qur'annya maka dia berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala, karena Al-Quran Allah turunkan kepada kita dengan tajwid, wa hakadha minhu ilaina wasala, dan seperti itulah sampainya kepada kita. Kemudian berikutnya, keutamaan ketika kita mempelajari ilmu tajwid adalah kita akan bersama para malaikat yang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirum bih ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang membaca Al-Quran dengan mahir, menguasai Quran, mendalami Quran, maka dia akan bersama dengan para malaikat lagi mulia dan taat. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa syakun 'alaihi falahu ajran. Akan tetapi kata Nabi, orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an, yang membaca Al-Qur'an tapi masih terbata-bata, maka baginya 2 pahala. Kata para ulama, 2 pahala yang dimaksud di sini adalah pahala baca dan pahala usaha. Kemudian hal yang menjadi penting bagi kita kenapa kita mempelajari ilmu tajwid atau mempelajari Al-Quran adalah kita menjadi sebaik-baik umat.
sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di akhir video kita, yang mana kesimpulan pada video pertama kali ini adalah yang pertama tentang wajibnya ilmu tajwid, yang sebagaimana yang telah disampaikan Allah dalam firman-Nya dan perkataan Imam Ibnu Jazari yang telah kita singgung di awal video tadi. Kemudian kita menjadi orang-orang yang dekat dengan para malaikat, yang bersama dengan para malaikat yang mulia. Kemudian kita menjadi sebaik-baik umat yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari saya untuk video kali ini. Insyaallah pada video berikutnya kita akan bahas tentang muqaddimah tajwid Al-Qur'an. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita ketemu lagi di video berikutnya. خيركم من تعلم القرآن وعلمه